Hai guys, kembali lagi di YouTube channel aku, Desi Cahyani Lari. So guys, welcome to the Color Squad and salam KB, kece, edukatif, beauty, dan inspiratif. Nah, jadi video kali ini aku bakal balik lagi ngambil tema tentang edukatif, masih tentang kesehatan organ reproduksi seorang wanita gitu ya. Nah, jadi apa yang bakal aku bahas di video kali ini? Seperti biasa, kalau kalian tuh baru pertama kali mampir di channel aku, jangan lupa untuk subscribe channel aku dan share video ini ke teman-teman kalian juga, oke? Jadi langsung saja kita mulai. Kalian pasti bertanya-tanya nih, Kak, kenapa sih di daerah vagina aku nih kayak sering banget ngalamin iritasi gitu ya? Nah, jadi di sini aku bakal ngasih tahu ke kalian bahwa di lapisan luar dari vagina kalian itu ada namanya lapisan tanduk. Nah, jadi lapisan tanduk ini itu lapisan yang tipis banget sehingga dia itu mudah banget untuk terjadi iritasi di sana. Nah, jadi iritasinya ini bisa berasal dari kondisi fisik kalian ataupun kondisi dari hormonal kalian. Nah, biasanya kalau kita itu menstruasi, kan daerah vagina kita itu akan lebih lembab, jadi akan lebih sensitif. Nah, biasanya iritasi yang keluar itu saat menstruasi itu yang pertama kemerahan ringan, kemudian yang kedua itu rasa gatal, dan yang ketiga itu ruam kulit. Nah, jadi aku bakal ngasih tahu ke kalian bagaimana cara mengatasinya. Nah, di sini aku bakal ngasih tahu ke kalian sebelum kita beranjak ke cara mengatasinya. Kalian pasti bertanya-tanya nih, Kak, emang bener ya pembalut itu bisa nyebabin iritasi nih di daerah vagina gitu ya? Jawabannya bisa guys, jadi nggak hanya karena faktor fisik aja, nggak hanya faktor hormonal aja, tapi juga ternyata bisa dipengaruhi dari faktor eksternal, yaitu dari penggunaan celana, kemudian celana dalam, atau dari penggunaan pembalut yang kalian pakai. Maka dari itu, ketika kalian akan memasuki masa menstruasi, pastikan pilih pembalut yang permukaannya itu halus, jangan pakai yang kasar, supaya tidak terjadi gesekan yang akan menimbulkan iritasi di daerah vagina kalian. Nah, jadi kalau ketika kalian sudah masuk di masa menstruasi juga, usahakan kalian tuh beraktivitas jangan terlalu banyak di luar ruangan, karena itu bisa mengakibatkan peluang besar terjadinya iritasi juga. Kenapa? Karena kalau kalian tuh di luar ruangan, itu kondisinya kan panas gitu ya. Jadi di daerah sana itu, di daerah vagina bakal keringetan dan akan jauh lebih lembab. Nah, jadi kalau lembab itu bakal nimbulin pertumbuhan bakteri itu semakin cepat. Nah, jadi kalau ada pertumbuhan bakteri itu bisa menyebabkan gatal di daerah vagina kalian. Belum lagi kalian kalau naik motor gitu ya, kan duduk itu bisa gesekan tuh terlalu banyak juga. Jadi hindarilah beraktivitas di luar ruangan gitu ya, sepanjang atau selama mungkin. Jadi ya lebih baik kerjanya di dalam aja gitu. Nah, kemudian kalau kalian itu masuk ke masa menstruasi, usahakan pakai pembalut yang daya tampungnya itu cukup. Jangan sampai kalian pakai pembalut yang daya tampungnya itu nggak cukup, oke? Oke, sekarang kita masuk ke cara mengatasinya nih guys. Nah, jadi cara mengatasinya itu sangat-sangat mudah, dan ini sudah masuk ke kebiasaan kalian gitu ya. Jadi mengubah kebiasaan kalian. Yang pertama itu pastikan kalian menggunakan celana dalam atau celana gitu ya, yang senyaman kalian, jangan terlalu ketat, dan juga perhatikan bahan yang kalian pakai gitu ya. Kemudian yang kedua, kalau kalian tuh membersihkan vagina kalian, usahakan pakai air bersih aja. Jangan menggunakan produk-produk pembersih vagina, karena itu bisa menyebabkan ketidakseimbangan pH dalam vagina kalian. Kemudian yang ketiga, untuk mengeringkan daerah vagina kalian nih, misalnya kalian tuh habis pipis gitu ya, jadi pakai tisu ataupun handuk yang berbahan halus. Tapi kalau kalian tuh pakai tisu, nah jadi pastikan tuh tidak ada tisu yang menempel di daerah organ intim kalian. Kemudian kalau kalian itu pakai pembalut gitu ya, jadi sudah masuk ke masa menstruasi, usahakan pembalut yang kalian pakai itu tidak ada deodorannya, tidak ada pewanginya, jadi benar-benar yang biasa aja gitu, tapi senyamannya. Kemudian juga untuk teksturnya sendiri, pastikan teksturnya itu yang halus, jangan yang kasar, supaya tidak terjadi gesekan di daerah vagina kalian. Oke? Paham kan? Nah, kemudian kalau kalian tuh sudah masuk ke masa menstruasi, kalian tuh pakai pembalut, usahakan pada setiap 3-4 jam itu diganti ya guys ya, supaya tidak ada pertumbuhan bakteri atau kuman-kuman yang nantinya bisa menyebabkan penyakit lain di daerah organ intim kalian. Oke? So guys, jadi sekian dulu video hari ini, benar-benar singkat, padat, dan jelas. Jadi semoga kalian mengerti kenapa sih terjadi iritasi di daerah vagina kalian, apakah benar pembalut bisa menyebabkan iritasi, dan bagaimana cara mengatasinya gitu ya. Jadi sudah semua aku bahas dengan sangat jelas, dan di sini aku bakal nampilin ke kalian sumber yang aku dapat di sini. Di sini aku sebagai seorang content creator, aku cuma menyalurkan dari apa yang aku dapat, dan kalian bisa baca lagi di link sebelah sini gitu.
Oke, see you next video. Jangan lupa untuk subscribe dan bye.